seorang wanita ditinggal suaminya merantau bekerja ke luar kota. Namun, di balik kesepiannya, muncul seorang pria asing yang mulai mendekatinya. Tanpa sadar, wanita itu terjebak dalam hubungan gelap yang ternyata memiliki konsekuensi gaib dan mengerikan. Malam pertama tanpa Bayu, Sumaiku hujan turun deras malam itu. Rini duduk di ambang jendela rumah kayu peninggalan mertuanya, memandangi jalanan desa yang gelap dan sunyi. Bayu, suaminya, baru saja berangkat ke Kalimantan untuk bekerja sebagai operator alat berat. Mereka berpisah dengan berat hati pagi tadi. Rini menggumam, 3 bulan bukan waktu yang singkat. Tapi demi masa depan, aku harus kuat. Malam semakin larut. Angin berdesir kencang, menggesek-gesekkan dedaunan pisang di belakang rumah. Rini mematikan lampu dan mencoba tidur. Namun, suara aneh mulai terdengar dari dapur. Seperti langkah kaki berat dan lambat, tok-tok-tok. Rini duduk, menahan napas. Suara itu semakin dekat hingga terdengar tepat di depan kamar. Tiba-tiba, pintu terbuka pelan. Sosok pria tinggi besar berdiri di ambang pintu. Rini terkejut. Bayu? Bukannya kamu sudah berangkat pagi tadi? Sosok itu hanya tersenyum tipis. Bayu, atau seseorang yang menyerupainya, melangkah masuk dan langsung merebahkan diri di samping Rini tanpa berkata sepatah pun. Bau tubuhnya berbeda. Nafasnya panas, tapi kulitnya dingin. Matanya tak berkedip. Rini ragu, namun pikirannya dibalut rindu dan keyakinan bahwa itu suaminya. Malam itu, ia menyerahkan dirinya tanpa tahu bahwa yang bersamanya bukanlah manusia. Pagi menyapa dengan sunyi. Rini terbangun pelan, merasa lelah seperti baru saja melewati mimpi aneh. Di sampingnya, tempat tidur sudah kosong. Tak ada Bayu. Tak ada jejak. Hanya bantal yang masih sedikit hangat dan selimut berantakan. Ia duduk di ranjang, lalu mengelus tengkuknya yang pegal. Tangannya terhenti, bekas cakar. 4 garis merah memanjang di punggung bahunya. Rini berbisik, apa? Bayu kasar semalam? Tapi, dia tak seperti biasanya. Ia bangkit dan mencari suaminya ke seluruh penjuru rumah. Tak ada siapapun. Dapur kosong. Pintu depan terkunci dari dalam. Ketika membuka jendela, Pak Maman, tetangga sebelah, sedang menyapu halaman. Rini, Pak Maman, semalam Bayu pulang ya? Kok gak kedengeran motornya? Pak Maman menoleh dengan heran. Pak Maman, loh, suamimu kan baru berangkat kemarin. Rin, masa semalam pulang? Rini terdiam. Napasnya tercekat. Ia mencoba tertawa kecil. Rini, ah iya ya, aku mungkin mimpi. Namun sepanjang hari itu, Rini tak bisa lepas dari rasa aneh. Bayangan sosok tinggi besar dengan mata kosong itu terus membayang di benaknya. Dan ketika malam kembali datang, suara langkah berat itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pintu kamar perlahan berderi terbuka. Rini berdiri membeku di ujung ranjang. Pintu kamar kembali terbuka, perlahan, seperti malam sebelumnya. Suara angin masuk, membawa bau anyir yang aneh. Sosok yang menyerupai Bayu melangkah masuk, namun malam ini berbeda, tubuhnya lebih tinggi. Wajahnya samar-samar, seolah berubah setiap kali Rini berkedip. Rini, ketakutan? Bayu, kamu kenapa? Jangan main-main seperti ini. Sosok itu mendekat tanpa bicara. Matanya tak berkedip, dan saat ia membuka mulutnya, suara yang keluar bukan suara manusia. Suara itu berat, bergema, seperti berasal dari perut bumi. Sosok, kau milikku selamanya. Rini menjerit dan menyalakan lampu. Tapi saat cahaya memenuhi kamar, sosok itu hilang. Tak ada siapapun. Hanya tirai jendela yang bergerak pelan seperti ada sesuatu yang baru saja menyingkapnya. Pagi harinya, Rini mendatangi Bu Darmi, dukun tua di ujung desa. Bu Darmi mengerutkan kening. Kau telah tidur dengan makhluk halus, enduk bukan manusia. Itu genderuwo. Mereka suka mengambil rupa suami yang pergi jauh. Rini gemetar. Tangannya memegang perutnya tanpa sadar. Bu Darmi, kalau kau sudah hamil, anak itu bukan anak manusia. Rini pulang dari rumah Bu Darmi dengan wajah pucat. Kata-kata sang dukun terus terngiang. Kalau kau sudah hamil, anak itu bukan anak manusia. Di rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Burung tidak berkicau, dan suara serangga pun menghilang. Saat Rini masuk ke kamar mandi, ia melihat bercak darah samar di kain lap, jantungnya berdegup kencang. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk ke bidan desa. Bidan, ibu selamat ya. Sudah positif hamil 4 minggu. Rini bingung, tidak mungkin, suami saya baru pergi 2 minggu lalu. Bidan hanya mengernyit, mengira Rini salah menghitung. Tapi di kepala Rini, hanya ada satu kesimpulan. Itu bukan anak Bayu. Malamnya, sosok menyerupai Bayu kembali datang. Tapi kini, Rini tak tinggal diam. Ia menyiapkan bunga kantil dan daun kelor seperti yang disarankan Bu Darmi, lalu menyimpannya di bawah bantal. Saat sosok itu mendekat dan ingin menyentuhnya, kulit makhluk itu langsung melepuh seperti terbakar. Sosok mendesis marah, kau milikku, Rini, tidak ada yang bisa menghalangi.
makhluk itu berteriak keras dan menghilang menjadi asap hitam, menyisakan bau daging terbakar dan udara pengap. Rini menangis. Namun di dalam perutnya, ia merasakan sesuatu bergerak, sesuatu yang bukan manusia. Sudah seminggu sejak Rini mengetahui kehamilannya. Ia mencoba menyangkal, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya mimpi buruk, tapi tiap malam, perutnya makin terasa berat. Dan yang lebih aneh, ia bisa merasakan gerakan dari dalam, seperti kuku-kuku kecil mencakar-cakar rahimnya. Rini, membelai perut, apa yang kau tanam dalam tubuhku? Makhluk itu, Rini kembali ke Bu Darmi. Sang dukun menatap perut Rini dengan sorot tajam. Bu Darmi, itu bukan janin manusia, enduk. Tapi, benih gelap. Jika tak dihentikan, kelak ia akan lahir sebagai anak jadi-jadian. Kuat dan haus darah. Rini, ketakutan, apa bisa digugurkan? Bu Darmi menggeleng pelan. Bu Darmi, tak bisa dengan cara biasa. Kita butuh mandi kembang pembersih rahim di tengah malam, saat bulan mati. Tapi itu sangat berbahaya, karena makhluk itu pasti akan datang. Malam pun tiba. Rini menyiapkan diri untuk mandi kembang di sumur tua belakang rumah, ditemani Bu Darmi. Saat air menyentuh perutnya, tiba-tiba angin kencang berembus. Langit gelap. Pohon-pohon bergoyang keras. Dari balik semak, terdengar erangan berat. Groh, sosok tinggi besar, bertubuh hitam berbulu dan bermata merah, muncul di atas pagar. Ia menatap Rini dengan amarah dan kelaparan. Genderuwo, hentikan. Dia anakku. Rini menjerit. Bu Darmi mengangkat botol minyak khusus dan melantunkan mantra. Genderuwo itu meloncat ke arah mereka, dan gubrak. Genderuwo menerjang, tubuhnya besar seperti kerbau, matanya menyala merah. Rini memeluk perutnya erat, tubuhnya gemetar di pinggir sumur. Bu Darmi tetap teguh berdiri, menggenggam botol minyak dan menaburkan garam serta bunga kantil ke arah makhluk itu. Bu Darmi, lantang, atas nama bumi dan langit, aku usir kau kembali ke alam asalmu. Genderuwo meraung keras, menutup wajahnya yang mulai melepuh. Tapi makhluk itu masih terus mendekat, menghantam tanah dengan kakinya, membuat tanah di sekitar sumur retak. Rini mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Air sumur mulai mendidih. Tiba-tiba, tangan makhluk itu menjulur panjang dan hampir menyentuh perut Rini. Zerak, minyak dari botol Bu Darmi disiram tepat ke wajah makhluk itu. Genderuwo itu menggerung, membakar dirinya sendiri, dan meloncat mundur sambil mencakar batang pohon hingga tumbang. Genderuwo, teriak Rini. Kau tak bisa melawan takdir. Itu darahku yang kau bawa. Makhluk itu menghilang dalam kepulan asap dan bau belerang yang menyengat. Malam kembali sunyi, Rini terjatuh dan menangis, menggigil. Tapi kemudian, ia merasakan perutnya berdenyut hebat. Bukan seperti janin menendang, melainkan seperti ada tangan kecil yang menampar bagian dalam rahimnya dari dalam. Rini, histeris, tolong aku tak mau melahirkan anak iblis. Keesokan harinya, Rini berbaring lemah. Tubuhnya panas dingin, napasnya sesak. Bu Darmi membuatkan jamu dan mengikatkan kembang telon di pinggang Rini untuk mengusir pengaruh gaib yang bersarang di kandungannya. Namun keheningan pagi itu terusik. Seorang anak kecil datang membawa sepucuk surat. Anak, ini dari Pak Bayu, Bu. Katanya dikirim dari Kalimantan seminggu lalu. Tangan Rini gemetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan Bayu masih sama seperti dulu. Tapi isinya membuat napasnya tercekat. Rin, aku belum bisa pulang. Tapi sejak malam kedua aku di sini, aku bermimpi buruk. Setiap malam aku melihat dirimu menangis di dalam rumah, dan ada bayangan hitam menjilati tubuhmu. Aku merasa ada yang salah. Jangan pernah tidur sendiri. Aku akan segera pulang. Surat itu tertanggal 5 hari sebelum malam pertama makhluk itu datang. Rini jatuh terduduk. Ia mulai yakin, Bayu memang belum pernah pulang. Selama ini, yang bersamanya adalah makhluk lain, yang menanamkan benih terkutuk di rahimnya. Malam harinya, Rini mencoba tidur sambil memeluk Al-Quran kecil di dadanya. Tapi tepat jam 12 malam, jendela kamarnya terbuka sendiri. Angin dingin masuk, dan suara berat terdengar di balik tirai. Genderuwo berbisik, kau bisa baca doa, tapi darah kami sudah satu. Kau akan melahirkan anakku, Rini. Rini berteriak, namun tak ada suara. Mulutnya terkunci, dan makhluk itu perlahan muncul dari balik tirai, dengan wajah Bayu yang mulai membusuk. Rini terdiam, tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok di hadapannya masih menyerupai Bayu, tapi kulit wajahnya mulai terkelupas, memperlihatkan daging merah busuk dan mata penuh nanah yang menetes. Rini berusaha bersuara, pergi. Kau bukan suamiku, makhluk itu menyeringai. Lidahnya panjang menjulur, mengendus leher Rini seperti binatang lapar. Genderuwo, tapi tubuhmu sudah jadi milikku, dan anak kita akan segera tumbuh kuat. Tiba-tiba, ayat-ayat suci dari radio kecil yang dipasang Bu Darmi di pojok kamar menyala otomatis. Suara lantunan surah Al-Baqarah menggema. Makhluk itu mendesis keras dan mulai terbakar sedikit demi sedikit. Genderuwo,
Melolong, arg. Ini belum selesai. Ia menghilang dalam kilatan api hitam, menyisakan bekas telapak kaki gosong di lantai kayu kamar ini. Pagi harinya, Bu Darmi datang dan memeriksa perut Rini. Ia tampak khawatir, Bu Darmi, janin ini tumbuh terlalu cepat. Ini bukan kehamilan biasa. Mungkin hanya butuh 2 bulan sebelum ia lahir. Rini, lemas, aku tak sanggup. Bu Darmi, kita harus menemukan pusaka yang bisa menyegel benih kegelapan itu. Tapi tempatnya berbahaya. Di hutan larung, tempat para leluhur membuang makhluk-makhluk yang melanggar batas. Rini tahu, jika ia ingin bertahan, ia harus ikut, dan malam itu, ia memutuskan, besok ia dan Bu Darmi akan masuk ke hutan larung. Hutan larung bukan hutan biasa. Kata orang tua zaman dulu, itu adalah tempat pembuangan makhluk halus yang tak bisa dikendalikan. Makhluk-makhluk buas yang pernah mengganggu manusia dan disegel oleh para leluhur. Pagi itu, Rini dan Bu Darmi bersiap. Mereka membawa kemenyan, keris tua, dan air doa 7 muara. Di leher Rini, tergantung azimat berbentuk kunci kuno. Petunjuk yang diberikan Bu Darmi untuk menemukan pusaka penyekat jiwa. Satu-satunya benda yang bisa menghentikan kehamilan iblis itu. Langkah mereka masuk ke hutan disambut sunyi. Tak ada suara burung. Hanya pepohonan tua menjulang dan kabut tipis menggantung di udara. Bu Darmi, ingat, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Dan jangan sebut nama anakmu kalau ada suara yang menirukan suaramu. Di tengah perjalanan, Rini mulai mendengar bisikan aneh, suara anak kecil, lirih, ibu. Ibu, aku haus, Rini mematung. Itu suara anak, dan terdengar dari dalam perutnya. Rini, gemetar, Bu Darmi, janin ini bicara. Bu Darmi, tegang, jangan diladeni. Itu bukan anak, tapi roh jahat yang mulai sadar. Kita harus cepat. Tiba di tengah hutan, mereka menemukan pohon besar bertangkai 5. Di bawahnya, sebuah peti batu tertutup lumut. Kunci di leher Rini mulai bergetar saat kunci itu dimasukkan. Bruak, tanah bergetar. Kabut menghitam. Dan dari balik pohon-pohon, puluhan bayangan tinggi besar bermata merah mulai muncul. Bu Darmi, panik, penjaga hutan larangan. Lindungi pusaka itu, Rini. Jangan biarkan mereka mendekat. Rini harus memilih, bertahan, atau mati bersama bayi iblis dalam rahimnya. Bayangan-bayangan itu makin dekat. Suara mereka seperti deru napas ribuan binatang buas yang kelaparan. Bu Darmi segera membuat lingkaran garam di tanah, dan membakar kemenyan sambil membaca mantra. Bu Darmi, jangan keluar dari lingkaran ini, Rini. Pusaka itu hanya bisa diangkat olehmu. Rini, dengan tangan gemetar, membuka peti batu. Di dalamnya terdapat sebilah keris kecil berwarna hitam legam, berkilau aneh meski tak terkena cahaya. Saat Rini menyentuh keris itu, perutnya langsung berdenyut hebat, seperti ada yang menolak. Suara dari perutnya berteriak, jangan. Itu akan membunuhku. Aku anakmu. Rini menutup telinganya, menangis. Rini, kau bukan anakku, kau adalah kutukan. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat keris dan menancapkannya ke tanah, tepat di tengah lingkaran. Cahaya putih meledak dari tanah. Bayangan-bayangan itu menjerit dan terbakar satu persatu. Tanah kembali tenang, pusaka menyatu dengan bumi, dan angin hutan berhenti. Rini pingsan di tempat. Bu Darmi segera memeluknya. Saat Rini sadar, malam telah tiba. Perutnya terasa lebih ringan. Ia melihat ke langit, bulan sabit mulai muncul. Ia tersenyum lega, tapi Bu Darmi memandangnya dengan wajah cemas. Bu Darmi, benih itu belum mati sepenuhnya. Hanya tertidur. Kau masih harus menjaga dirimu sampai malam kelahiran tiba. Dan saat itu datang, kita harus memilih, mengusir atau mengorbankan. Sudah 2 minggu sejak Rini dan Bu Darmi kembali dari hutan larung. Rini tampak lebih tenang, namun ada yang berubah. Matanya kadang terlihat kosong, dan ia mulai bicara sendiri saat malam. Bu Darmi, mengamati, benih itu belum tidur sepenuhnya. Ia mencoba mengambil alih pikiranmu. Setiap malam, Rini bermimpi berdiri di tengah padang ilalang gelap, mendengar suara tangis bayi. Namun tangis itu berubah menjadi tawa nyaring seperti suara laki-laki dewasa. Suara dalam mimpi. Ibu, aku ingin keluar. Biar aku tumbuh dan jagamu atau gantikanmu. Tubuh Rini mulai sering demam. Terkadang ia bangun dengan darah di bawah kuku, seolah ia menggaruk dinding saat tidur. Bayu, suaminya, masih belum bisa pulang karena badai besar menutup jalan ke desa. Suatu sore, tetangga Rini, Mbak Lastri, datang sambil membawa kabar buruk. Mbak Lastri, panik. Rin, kamu tahu Pak Budi yang rumahnya dekat kebun jati? Semalam dia meninggal. Ditemukan dengan dada robek, seperti dicakar hewan besar. Rini pucat. Saat malam tiba, ia mulai ingat sesuatu. Tangannya gemetar, dan ia memandangi cermin. Rini, pelan, aku ada di sana tadi malam. Tapi aku cuma bermimpi, aku. Di cermin, bayangan Rini tersenyum, padahal wajah aslinya ketakutan. Bayangan itu berkata, bayangan, kau tidur, aku yang keluar. Kita satu tubuh sekarang.
Bayinya belum lahir, tapi jiwanya sudah mulai menguasai ibunya. Pagi harinya, Rini terbangun dengan napas terengah. Leher dan tangannya penuh bekas cakaran halus, seperti kuku anak kecil. Tapi yang paling membuatnya takut, ada setitik darah kering di bibirnya. Rini gemetar. Apa? Aku memakan sesuatu tadi malam? Ia mencoba menyangkal, tapi ingatan samar muncul. Dirinya berdiri di atas tubuh seseorang, dan menjilati luka yang menganga. Bu Darmi datang cepat-cepat setelah mendengar kabar kematian kedua warga desa semalam. Tepat di sekitar rumah Rini, Bu Darmi cemas, jiwanya makin kuat. Ia sudah bisa keluar meski kau masih sadar. Jika ini dibiarkan, bukan hanya tubuhmu, jiwamu juga bisa lenyap. Rini menangis, aku tak sanggup lagi. Aku takut, aku bukan manusia lagi. Bu Darmi memberi Rini minyak wangi khusus yang harus dioleskan di pusar dan dada sebelum tidur, untuk mengunci roh bayi itu di dalam. Namun malam itu, saat hendak tidur, Rini mendengar suara dari balik lemari. Ibu, jangan kunci aku. Ibu jahat, aku akan buat kau mati pelan-pelan. Tiba-tiba lampu kamar padam. Rini berlari keluar dan berteriak. Tapi seluruh rumah sunyi. Tak ada tetangga yang mendengar. Rini melihat ke bawah kakinya. Jejak darah kecil menuju kamar bayi kosong yang belum pernah ia buka sejak hamil. Dengan tangan gemetar, Rini membuka pintu kamar itu. Brak, di dalam, sebuah benda hitam melayang. Kerangka bayi berlumur darah, tersenyum ke arahnya dengan mata merah menyala. Bayi iblis. Ibu, aku sudah tak sabar. 3 malam lagi, aku akan lahir. Malam ketiga sebelum lahir Rini tak bisa tidur. Sejak melihat kerangka bayi itu, ia merasa diperhatikan terus-menerus, bahkan di siang bolong. Bayangan-bayangan hitam kerap melintas di sudut matanya, dan setiap kali ia menoleh, semua kosong. Bu Darmi mulai gelisah. Ia tahu waktu mereka tinggal sedikit. Maka ia membawa Rini ke rumah sesepuh tua di pinggir desa, Mbah Wiryo. Lelaki buta berusia hampir 90 tahun yang dikenal bisa berbicara dengan arwah. Mbah Wiryo, bayi itu bukan sekadar jin, ia adalah titisan dari leluhur iblis penghuni Gunung Keramat. Kau telah dijadikan wadah. Saat ia lahir, bukan cuma kau yang binasa, tapi seluruh kampung bisa jadi tumbalnya. Rini, apa aku bisa menghentikannya, tanpa membunuh diriku sendiri? Mbah Wiryo, ada satu cara, tapi berbahaya. Kau harus masuk ke rahim batinmu, ruang di mana roh bayi itu bersembunyi. Di sana kau bisa menantangnya secara langsung. Tapi jika kau kalah, jiwamu akan selamanya terkurung. Malam itu juga, ritual dimulai. Rini duduk di dalam lingkaran dupa dan air doa. Mbah Wiryo memegang pusaka besi kuning dan mulai membaca mantra kuno. Perlahan, kesadaran Rini mulai melayang dan dalam sekejap, ia membuka mata. Di dunia gelap penuh darah dan suara tangis, ia berdiri di hadapan dirinya sendiri. Tapi versi yang menyeramkan, bermata hitam legam dan perut robek, menampakkan tangan kecil yang merangkak keluar. Rini jahat. Selamat datang, ibu sejati, ayo bertarung. Yang menang, yang akan lahir kembali. Pertarungan antara jiwa ibu dan jiwa iblis dimulai. Rini berdiri di hadapan versi jahat dirinya, dikelilingi kabut merah dan suara tangis bayi yang menggema seperti gema dari dasar neraka. Rini jahat, kau lemah. Bayi ini butuh ibu yang kuat. Serahkan tubuhmu, dan kau bisa mati dengan tenang. Rini, kau bukan aku. Dan bayi itu bukan anakku. Rini mencabut keris pusaka yang muncul di tangannya secara ajaib. Namun, setiap kali ia mendekat, bayangan dirinya berubah, menjadi Bayu, suaminya Bayu palsu. Rin, jangan sakiti anak kita. Lihat, dia cinta padamu. Bayi iblis itu muncul, merangkak ke arah Rini. Wajahnya tampak seperti campuran Bayu dan Rini, namun matanya merah menyala dan giginya runcing. Ia memeluk kaki Rini sambil menangis manja. Bayi iblis, ibu, jangan buang aku akan buat ibu bahagia, aku bisa bunuh semua orang yang menyakitimu. Rini hampir luluh, tapi tiba-tiba ia mendengar suara samar dari dunia nyata. Bu Darmi berdoa dengan keras. Suara itu membuat Rini tersadar. Rini, tegas, cinta bukan berarti mengorbankan segalanya. Aku bukan rumahmu. Dengan seluruh tenaga, Rini menikam bayangan dirinya sendiri tepat di jantung Baar. Ledakan cahaya memecah dunia batin itu. Rini berteriak, dan seketika ia terbangun, di pelukan Bu Darmi, tubuhnya basah oleh keringat. Bu Darmi, lega, kau berhasil. Tapi ini baru awal. Kau hanya melemahkannya. Mbah Wiryo, tanda kelahiran sudah muncul di langit. 2 malam lagi, darah akan tumpah. Siapkan jiwamu, Rini. 2 malam sebelum kelahiran langit di atas desa mendung tak biasa. Burung-burung tak tampak. Anjing-anjing melolong sejak sore, dan bau anyir samar mulai menyelimuti udara. Bu Darmi mulai membuat segel dari tulang ayam cemani, rambut bayi, dan tanah kuburan perawan, bahan yang hanya bisa melukai roh titisan iblis. Bu Darmi, Rini, kita harus menyegel tubuhmu selama 2 malam. Kalau roh itu bisa keluar malam ini, dia akan menjelma jadi makhluk sempurna.
Tapi Rini mulai berubah. Ia sering diam menatap sudut ruangan berjam-jam. Kadang menangis, kadang tertawa kecil seperti anak-anak. Bu Darmi. Gelisah, dia mulai mengambil alih perlahan. Malam itu, Rini diikat di tengah lingkaran raja dengan kain putih. Tapi saat jam menunjukkan pukul 00, tubuhnya menggeliat hebat. Rini, suara berat, kalian kira bisa menahan aku? Aku lahir dari darah, dan aku akan dibaptis dengan darah. Rini menjerit, matanya membelalak, hitam seluruhnya. Tali-tali pengikat mulai robek satu persatu, seperti digerogoti dari dalam. Bu Darmi, Mbah Wiryo. Dia mulai merobek jalannya keluar. Mbah Wiryo, dengan tenang, bakar dupa dari rambut ibunya. Biarkan darah ikatan masa lalu melemahkan dia. Bu Darmi membakar rambut Rini sendiri, yang pernah disimpan saat ia bayi. Asap hitam membubung. Rini menjerit, suara tangisan bayi dan lolongan serigala bersatu dalam tubuhnya. Dalam kepanikan itu, terdengar langkah kaki dari luar rumah. Tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. Suara dari luar, Rin. Ini aku, Bayu. Aku pulang, tapi Bu Darmi dan Mbah Wiryo tahu, Bayu belum bisa pulang. Jembatan menuju desa masih terputus. Lalu, siapa yang berdiri di depan pintu? Sosok di balik pintu ketukan di pintu makin keras. Suara itu terdengar persis seperti Bayu. Lembut, cemas, penuh kasih. Suara, Rin, aku dengar kamu sakit. Buka pintunya, sayang. Aku kedinginan di luar. Rini yang masih terikat mendadak tenang. Matanya yang tadi hitam mulai kembali normal, dan ia memelas pada Bu Darmi. Rini, Bu, itu suamiku. Tolong, aku butuh dia. Bu Darmi, keras, itu bukan suamimu. Itu jelmaan roh yang mau membukakan jalan lahir untuk anakmu. Mbah Wiryo, jika pintu itu dibuka, pagar gaib ini runtuh. Dan roh iblis akan lahir dalam wujud Bayu. Tok! 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 Pintu bergetar hebat. Gagangnya mulai memutar sendiri. Mbah Wiryo segera melempar segenggam tanah kuburan perawan ke arah pintu. Seketika suara dari luar berubah menjadi raungan dalam, parau, dan menggeram. Suara Bayu palsu. Kalian pikir bisa mengurungku selamanya? Saat darah ibunya pecah, aku akan bebas. Tiba-tiba, dinding rumah retak. Angin hitam masuk dari sela-sela bambu, meniup semua lilin dan dupa. Ruangan jadi gelap gulita. Bu Darmi buru-buru menggambar segel darah di lantai, sementara Mbah Wiryo membaca doa keras. Rini menggigil, tubuhnya mulai melayang 5 cm dari tanah. Dari perutnya terdengar suara detak jantung aneh, cepat dan tidak manusiawi. Rini, teriak Bu, dia mau keluar sekarang. Darah mulai merembes dari bawah perutnya. Tapi ini bukan darah biasa, warna hitam pekat seperti oli, dan bau amis menyengat menusuk hidung. Bu Darmi, gemetar, tidak, kelahirannya dipercepat. Kita harus segel rahim batinnya. Sekarang, waktu hampir habis. Roh iblis itu mencari celah untuk lahir, dan malam ini, Rini mungkin tak sanggup bertahan. Perjanjian tua malam itu, rumah Bu Darmi seperti medan perang. Angin hitam terus berputar-putar di langit-langit, membuat atap bambu berderak dan nyaris roboh. Rini, dengan tubuh penuh luka cakaran dari dalam, hampir tak sadarkan diri. Bu Darmi, dia tak bisa bertahan semalaman. Kita harus putus ikatannya dengan bayi iblis itu, dengan mengorbankan sesuatu yang sama nilainya. Mbah Wiryo, darah suami, atau darah ayah kandungnya. Itulah tumbal untuk putuskan perjanjian lama. Rini terkejut. Ia menggeleng pelan, lemah. Rini, ayahku sudah meninggal, Bu Darmi, maka satu-satunya jalan adalah Bayu. Mereka memutuskan menghubungi Bayu melalui mimpi, dengan ritual pemanggilan jiwa. Mbah Wiryo membakar dupa akar bajang, dan Rini dipaksa tidur lewat ramuan pahit yang membuat tubuhnya kejang sebentar. Dalam mimpinya, Rini berjalan di sebuah lorong panjang, gelap, lembab, seperti rahim. Di ujung lorong, terlihat Bayu berdiri. Bayu, bingung, Rini? Ini di mana? Apa yang terjadi? Rini memeluk Bayu, menahan tangis. Rini, kalau kamu sayang aku, kamu harus korbankan darahmu. Hanya itu yang bisa selamatkan aku dan anak ini. Bayu terdiam. Wajahnya kacau. Tapi akhirnya, ia menggenggam tangan Rini, lalu menusuk telapak tangannya dengan pisau mimpi yang muncul secara gaib. Bayu, ambil darahku. Ambil seluruh hidupku kalau perlu. Asal kamu tetap hidup, Rin. Tiba-tiba, lorong berguncang. Dari belakang, bayi iblis merangkak cepat ke arah mereka sambil berteriak marah. Bayi iblis, kau tidak bisa ambil ibuku. Dia milikku. Rini berteriak dan menelan darah Bayu yang menetes dari tangannya sendiri. Saat itu juga, cahaya menyilaukan meledak di dalam mimpi. Rini tersentak bangun. Tubuhnya jatuh kembali ke lantai, tapi detak jantung iblis dalam rahimnya melemah. Bu Darmi, lega, ikatan telah putus. Tapi bukan berarti dia hilang. Sekarang dia akan mencari jalan baru untuk lahir,
di luar tubuhmu. Iblis itu belum mati, kini dia ingin menjelma melalui siapa saja yang lemah di desa. Sejak ikatan Rini dan bayi iblis terputus, desa mulai dilanda teror aneh. Ayam-ayam mati mendadak, sumur warga mengeluarkan lendir hitam, dan 3 anak kecil kerasukan, semuanya menggambar simbol yang sama di tanah. Rahim bersilang tanduk, Bu Darmi. Cemas, dia tak lagi tinggal di tubuhmu, Rin. Tapi dia belum menyerah. Dia sedang cari wadah baru, dan semakin banyak pintu yang terbuka. Malam itu, seorang ibu hamil di ujung desa ditemukan pingsan dengan perut membesar tak wajar. Suaminya bersumpah istrinya baru 2 bulan hamil, tapi kini perutnya seperti 8 bulan, Mbah Wiryo. Itu dia, iblis itu berpindah. Ia pilih tubuh ibu lemah yang tak dilindungi. Bu Darmi dan Rini segera ke rumah korban. Tapi mereka datang terlambat, sang ibu sudah dibawa oleh orang tak dikenal ke pondok kosong dekat hutan. Ada kabar, seorang dukun sesat tengah melakukan pemujaan agar iblis itu lahir dan dijadikan peliharaan gaib. Bu Darmi, kalau dia lahir lewat ritual gelap, dia tak bisa dibunuh. Dia akan hidup abadi di dunia ini. Malam itu, Rini tak bisa tidur. Ia duduk termenung di kamar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari bawah lantai rumahnya. Ia membuka papan kayu lantai perlahan. Tak ada apa-apa, kecuali gumpalan rambut bayi dan bekas darah yang membentuk lingkaran kecil. Lalu, suara terdengar dekat telinganya. Suara bayi iblis, "Ibu, kalau aku tak bisa lahir dari rahimmu, maka aku akan lahir dari jiwamu." Sekejap, tubuh Rini kembali kejang. Bayangan anak kecil hitam merangkak masuk lewat kakinya. "Rini!" menjerit Bu Darmi. Dia mau balik lagi. Iblis itu tak menyerah. Ia mengincar pintu jiwa, bukan tubuh. Waktu makin mepet, malam kelahiran tinggal 1 hari lagi, langit desa berubah merah darah. Angin berhenti berembus. Warga mulai merasakan firasat buruk. Bayi mereka menangis serempak, anjing-anjing bersembunyi di kolong, dan suara tangisan perempuan terdengar dari hutan meski tidak ada siapapun di sana. Rini semakin lemah. Walau ikatan tubuh sudah diputus, jiwanya terus digerogoti oleh roh iblis yang masih mengendap seperti racun. Bu Darmi, kelahiran itu bukan kelahiran biasa. Dia tak butuh rahim, dia hanya butuh pengakuan. Saat seseorang berkata, "Aku mengaku dia anakku," maka dia akan lahir sebagai manusia penuh. Mbah Wiryo merancang ritual terakhir, penguncian jiwa. Ritual kuno ini hanya bisa dilakukan oleh ibu kandung, dan akan mengorbankan sebagian jiwanya untuk menyegel makhluk tersebut di antara dunia. Namun Rini mulai goyah. Dalam mimpinya, ia melihat sosok bayi itu tumbuh cepat, menjadi anak laki-laki usia 5 tahun. Wajahnya mirip Bayu, tapi dengan mata hitam pekat dan taring kecil. "Anak iblis, Ibu, kenapa tak terima aku? Aku juga darahmu. Aku tak minta dilahirkan, tapi aku hidup karena cintamu." "Rini," gemetar, aku tak tahu lagi siapa kamu." Tangis bayi itu menggema, dan ia memeluk Rini erat. Detik itu juga, tubuh Rini kejang di dunia nyata. Rahangnya mengatup keras, dan lidahnya hampir tergigit. Mbah Wiryo buru-buru mengiris ujung jari Rini dan menulis nama aslinya di atas kulit janur kuning, lalu dibakar di atas dupa janda mati muda. Asapnya membentuk wajah bayi itu, yang menjerit keras saat terbakar. Mbah Wiryo, dia hampir lahir lewat rasa kasihan. Sekali Rini bilang, "Ya, semuanya tamat." Bu Darmi, besok malam, bulan jatuh di tengah langit. Itu saat terakhir. Jika sebelum tengah malam tak disegel, anak itu akan hidup, dan tak bisa dibunuh. 1 malam terakhir, Rini harus memilih, mengakui anak yang bukan dari manusia, atau mengorbankan seluruh jiwanya. Gerbang kelahiran malam itu, bulan tanpa purnama utuh, tapi cahayanya bukan putih, melainkan kebiruan seperti daging mati. Warga desa berdiam di rumah, menyalakan dupa, dan menggantungkan bawang putih di pintu. Semua tahu, malam ini bukan malam biasa. Di rumah Bu Darmi, Rini dikurung dalam lingkaran garam dan rajah kuno. Tubuhnya lemas, tapi matanya sesekali berubah jadi hitam legam seperti mata ikan busuk. "Bu Darmi, kita akan lakukan penguncian jiwa tepat tengah malam. Tapi jika dia lebih dulu menguasai hati Rini, dia akan lahir dari dalam." Mbah Wiryo membawa benda pusaka terakhir, keris berbentuk pusar bayi, diwariskan dari leluhur penangkal kelahiran makhluk gaib. "Mbah Wiryo, jika jiwa Rini tidak kuat menolak, keris ini akan jadi satu-satunya cara, meski harus menusuk jantung ibunya." "Bayu, baru tiba?" "Tidak. Jangan sakiti Rini." Ternyata Bayu berhasil pulang setelah berhari-hari terjebak karena jembatan rusak. Tapi saat melihat wajah istrinya, Bayu menangis. "Rini sudah bukan Rini sepenuhnya, Bayu." "Pelan, sayang, kamu masih bisa dengar aku? Ini aku." "Bayu, Rini, pelan, aku capek, Mas." Anak ini tak pernah minta dilahirkan. Dia hanya ingin dicintai. Mbah Wiryo melihat jarum jam menunjuk pukul 11.57 malam. Hanya 3 menit lagi hingga waktu kelahiran gaib sempurna. Tiba-tiba, tanah berguncang. Semua lilin padam. Angin besar menyapu rumah hingga atap roboh sebagian. Di luar,
Terdengar suara tangisan bayi disertai suara tawa perempuan. Bu Darmi, teriak, dia mencoba lahir dari mulutnya. Tahan Rini sekarang. Rini mulai mendongak. Mulutnya membuka lebar, lebih lebar dari manusia biasa. Dari dalamnya muncul tangan kecil berlendir darah, mencoba menarik tubuh keluar dari tenggorokannya. Bayu, menangis Rini, kau istriku. Bukan ibu dari iblis itu. Rini menatap Bayu sejenak, dan sebuah air mata jatuh. Ia menggenggam tangan Bayu, lalu berbisik. Rini, kalau aku tak bisa selamat, selamatkan anak kita yang sebenarnya. Dan tolong, jangan biarkan dia lahir. Bayu menjerit. Bayu, tidak. Jarum jam menyentuh pukul 12 malam. Detik itulah, dunia antara nyata dan gaib membuka diri sepenuhnya. Apakah Rini bisa diselamatkan? Ataukah anak iblis itu akan berhasil lahir? Lahirnya anak dari kegelapan tepat pukul 12.30 malam, suara gong besar terdengar dari arah hutan. Padahal tidak ada gong di desa. Tanah bergetar, dan dari arah sumur tua, asap hitam tebal menjulang seperti ular membungkus langit. Di dalam rumah Bu Darmi, Rini mulai memuntahkan darah hitam, dan dari tenggorokannya muncul kepala bayi yang menyerupai manusia tapi berkulit sisik dan bermata kuning menyala. Bu Darmi gemetar, dia lahir. Tapi belum sempurna. Jika keluar seluruhnya, dia akan menyatu dengan dunia. Mbah Wiryo meraih keris pusaka dan hendak menusuk dada Rini. Tapi Bayu menahan tangannya. Bayu, marah, aku tidak akan biarkan kalian bunuh dia. Aku yang akan mengakhiri ini, bukan dengan darah, tapi dengan cinta. Bayu mendekat ke Rini yang sedang mendongak, mulutnya sobek lebar, darah menetes deras. Bayi itu sudah keluar separuh tubuhnya, menatap Bayu dengan senyum lebar dan suara parau. Anak iblis, ayah, akhirnya kita bertemu. Bayu menahan napas. Tangannya gemetar. Tapi ia bersujud dan memeluk tubuh Rini, lalu membisikkan doa ke telinga istrinya. Bayu, aku terima kamu, Rin. Aku terima semua dosamu, tapi bukan makhluk ini. Tiba-tiba, cahaya terang keluar dari dada Bayu. Doa itu membuat tubuh Rini menggigil hebat. Bayi iblis itu berteriak, tubuhnya mulai terbakar dari ujung kaki. Anak iblis, tidak. Jangan tolak aku. Aku anakmu. Rini, pelan, kau bukan anakku, kau adalah rasa bersalahku. Ledakan cahaya memenuhi ruangan. Suara-suara iblis, tangisan, dan gong menghilang bersamaan. Saat cahaya redup, Rini tergeletak tak sadarkan diri. Darah hitam di sekelilingnya telah mengering. Bayi itu tak ada lagi. Hanya segumpal tali pusar hangus tertinggal di lantai. Mbah Wiryo, pelan, dia tak jadi lahir. Gerbang telah tertutup. Tapi jiwa yang pernah terbuka, akan selamanya jadi pintu. Anak iblis itu gagal lahir, tapi apakah ini benar-benar akhir? Berikut episode 22 dari Suamiku Bukan Suamiku. Episode 22. Bayangan dicer sudah 3 hari sejak malam kelahiran gagal itu. Rini mulai pulih, tapi ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat cermin, dan di dalamnya, dirinya sendiri sedang menggendong bayi yang menangis. Rini, pada Bayu, aku tahu dia belum benar-benar hilang, Mas. Dia masih menempel di sesuatu. Entah di rumah ini, atau di dalam diriku sendiri. Bayu berusaha menenangkan, tapi sejak malam itu, cermin-cermin di rumah mereka mulai retak satu persatu. Bahkan cermin kecil di dalam kantong bedak pun pecah tanpa sebab. Bu Darmi akhirnya kembali dan membawa kain kafan yang dulu pernah dipakai menutup mayat ibu kandung Rini, yang meninggal ketika Rini lahir. Bu Darmi, kelahiran tak sempurna itu telah meninggalkan jejak jiwa. Dan jiwa yang ditolak, akan mencari bayangannya sendiri. Mereka pun melakukan ritual terakhir, penyegelan cermin. Semua cermin ditutupi kain kafan, dan dibacakan mantra pemutus bayangan. Tapi ketika Rini menatap cermin terakhir di dapur, ia melihat bayi itu sudah bukan bayi lagi. Sosok itu kini berubah menjadi anak kecil usia 7 tahun, duduk memeluk lutut sambil berbisik. Bayangan anak, ibu, aku masih di sini, aku hanya ingin bermain. Rini gemetar. Tangannya seperti ingin menyentuh bayangan itu. Tapi Bayu langsung menutup cermin itu dengan cepat. Bayu, jangan kau akui dia. Jangan kau pandang dia. Dia hanya akan hidup, jika kau percaya dia nyata. Tapi malamnya, salah satu cermin terbuka sendiri. Dan anak itu keluar, bukan sebagai hantu, tapi sebagai bayangan hidup yang mengikuti Rini kemanapun ia pergi. Bayangan itu tidak bisa dibunuh, karena ia bukan makhluk, melainkan rasa bersalah yang menjelma bentuk. Bayangan anak itu kini muncul di lantai, dinding, dan cermin gelap. Ia tidak bicara, hanya menatap Rini sambil mengikuti setiap gerakannya. Tubuhnya transparan, tapi matanya menyala kuning, seperti arang menyala di bara. Bu Darmi, dia bukan hantu, Rin. Dia adalah sisi tergelapmu. Dia tak lahir dari rahimmu, tapi dari luka yang kau simpan selama ini. Sejak kecil, Rini memang memendam luka. Ditinggal ibunya saat lahir, diasuh keluarga angkat yang keras. Trauma itu jadi tanah subur bagi makhluk itu tumbuh. Mbah Wiryo menyarankan ritual pemisahan bayangan, tapi risikonya besar.
Rini bisa kehilangan ingatan tertentu, bahkan bisa lupa siapa dirinya. Bayu, kalau itu jalan satu-satunya, aku rela. Asal kamu bisa bebas, Rini. Tidak, Mas, aku tak mau melupakan kamu, atau anak kita. Biarlah aku hadapi ini sendiri. Tengah malam, Rini duduk di tengah lingkaran api kecil. Ia menatap ke cermin hitam, dan bayangan anak itu muncul, menangis, lalu tertawa. Bayangan anak, kau tahu kenapa aku tetap hidup? Karena kau tak pernah benar-benar ingin aku mati. Karena jauh di dalam hatimu, kau merasa aku bagian dari hidupmu. Air mata Rini jatuh. Tapi ia bangkit, menatap bayangan itu dan berkata dengan lantang. Rini, kau bukan anakku. Kau adalah rasa takutku. Kau adalah bentuk dari luka yang aku pendam, dan malam ini, aku tak akan menyusuimu lagi. Cermin pecah seketika. Api padam. Dan tubuh Rini jatuh pingsan. Saat sadar, semua bayangan hilang. Tapi ia tidak mengenali Bayu. Rini, lemah, maaf, siapa kamu? Ritual berhasil. Tapi dengan harga mahal, ingatan tentang cinta dan suaminya terhapus, yang tersisa hanyalah diri baru. Tanpa beban, tapi juga tanpa kenangan. Berikut episode 24 dari Suamiku Bukan Suamiku. Rini kini duduk di beranda rumah, menatap langit pagi yang sejuk, tapi kosong. Ia tak mengenal siapapun. Bahkan anak kandungnya yang baru berusia 2 tahun pun hanya dianggap orang asing. Bayu mencoba bicara lembut, menunjukkan foto-foto, video pernikahan mereka, suara rekaman bayi pertama menangis. Bayu, menangis, kau pernah bilang aku rumahmu. Sekarang, kau lihat aku seperti orang asing. Rini, pelan, bingung, kalau begitu mungkin aku tak punya rumah lagi. Di malam hari, Bu Darmi dan Mbah Wiryo menjelaskan bayangan iblis itu sudah musnah. Tapi dalam prosesnya, kenangan yang berisi rasa cinta, empati, dan kasih, ikut terbakar. Mbah Wiryo, bukan berarti dia tak bisa mencintai lagi. Tapi kalian harus membangunnya dari awal, tanpa bantuan masa lalu. Bayu tak menyerah. Ia mulai mendekati Rini lagi seperti dulu saat pertama pacaran. Mengajak menanam bunga, memasak bersama, hingga mendongeng untuk anak mereka meski Rini hanya duduk diam. Dan satu malam, Rini bermimpi. Ia berjalan di ladang penuh bunga liar. Di kejauhan, ia melihat sosok Bayu sedang menunggunya. Saat ia menghampiri, Bayu mengulurkan tangan dan berkata, Bayu, dalam mimpi, namamu Rini. Aku suamimu. Kau pernah bilang, selama aku masih di sini, kau tak takut gelap. Air mata Rini jatuh saat bangun. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, ia memeluk Bayu tanpa alasan. Rini, pelan, aku, gak tahu kenapa. Tapi kalau dekat kamu, aku tenang. Bayu, itu cukup, lebih dari cukup. Bayangan telah hilang. Tapi cinta, perlahan, tumbuh kembali, tanpa nama, tapi nyata. 2 bulan telah berlalu. Rini belum sepenuhnya mengingat siapa dirinya dulu, tapi ia mulai tersenyum lagi. Ia menyuapi anak mereka, menyapu halaman, dan seringkali menyanyi pelan lagu yang entah dari mana ia tahu. Padahal itu adalah lagu yang dulu sering Bayu mainkan saat ia hamil. Bayu tetap di sisinya, tak pernah memaksa, hanya menunggu. Seperti akar pohon yang sabar memeluk tanah yang gersang. Suatu sore, Rini dan Bayu duduk di pinggir sawah. Langit oranye. Anak mereka berlari-lari kecil di antara ilalang. Tiba-tiba, Rini menoleh dan berkata, Rini, kau pernah pegang tanganku waktu aku takut ya? Bayu menatapnya, kaget tapi bahagia. Bayu, iya. Kau ingat? Rini, bukan ingat, cuma merasa. Kalau aku pernah sangat percaya sama kamu. Bayu, tersenyum, menahan tangis, itu cukup. Bahkan kalau kamu tak pernah ingat sepenuhnya, hatimu belum pernah lupa. Di malam hari, Bu Darmi dan Mbah Wiryo membakar sisa-sisa barang pemanggil makhluk gaib. Kain kafan, abu dupa hitam, dan cermin retak ditanam di tanah tertutup sesajen. Mbah Wiryo, selama manusia masih punya cinta, setan selalu punya celah. Tapi selama manusia masih mau saling memaafkan, setan takkan pernah punya rumah. Rini kini bukan lagi wanita yang sama. Tapi ia jadi lebih kuat, bukan karena ia tak pernah takut, tapi karena ia tahu, ada cinta yang tak butuh ingatan, hanya keberanian untuk menerima kembali hidup yang pernah hancur. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kalau kamu ingin cerita lain subscribe ya.